Eh, halo? Selamat malam. Ya. Dari Kristen Protestan ya? Betul ya? Protestan. Protestan, baik. Bapak Ibu Kristen ya? Bapak Ibu Kristen Bapak Ibu Kristen. Sekarang posisi tinggal di mana, Mbak Dwi di Sestu? Taiwan. Di Taiwan. Bapak Ibu tinggal di mana? Di Indo. Di Indonesia. Sudah bilang Bapak Ibu kalau mau pindah ke agama Islam? Gimana? Belum. Kira-kira bagaimana reaksinya Bapak Ibu ketika nanti akan memberitahukan kalau Anda sudah pindah? Pasti namanya orang tua ya, pasti mereka juga punya pendirian sendiri. Alasan apa yang membuat Anda tidak takut untuk pindah agama Islam? Jadi karena saya juga udah besar dan agama itu pilihan masing-masing. Udah besar, maksudnya besar itu gimana? Sebesar apa Anda? Bisa bertanggung jawab atas. Oh, kirain Anda yang badannya besar gitu, enggak kan? Iya. Oke. Usia berapa? 25. 25 tahun. Sudah menikah atau belum menikah? Belum. Belum menikah. Baik. Sering ke gereja dulunya? Sering. Tapi sekarang udah 2-3 tahun akhir ini udah jarang gereja. Alasannya apa? Mungkin karena pekerjaan juga dan jauh. Baik. Lalu sambil menunggu Gurunda Zuma ya, izin boleh tanya ya. Iya. Karena saya lagi di tepi jalan menemani istri tercinta membeli sebuah makanan ringan ya kan, ya seperti kapas, kapok, itu. Saya akan menemani istri saya kemanapun juga. Saya akan bertanya di sela-sela pengantaran saya terhadap istri saya. Nah, kira-kira Mbak Dwi Sestu ini sudah mempelajari Islam selama beberapa tahun atau berapa bulan, berapa hari? Beberapa minggu. Beberapa minggu. Hanya dengan beberapa minggu saja, apakah Mbak sudah yakin bahwa Islam adalah agama yang benar? Apa alasannya? Alasan saya untuk masuk Muslim. Yes. Menurut saya Muslim itu pengajarannya jelas dan masuk logika. Bagaimana jika ada yang bilang bahwasanya ajaran Tuhan, termasuk Tuhan Kristen itu nggak bisa dijangkau oleh akal manusia? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya pasti kalau orang Kristen karena mereka tidak bisa menjelaskan itu ya. Makanya mereka bilang kalau kita itu harus mengimani. Karena tidak ada yang bisa mereka jelaskan. Oke, tidak ada yang mereka bisa jelaskan. Apakah Anda masih meyakini bahwasanya Tuhan bisa menjadi apapun termasuk manusia? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu Gimana? Putus. Bisa terdengar suaranya? Ya, jelas. Bisa. Ulang, Mbak. Ya, gimana Mbak? Gimana tadi jawabannya? Tuhan itu tidak berbentuk. Apakah yang tidak berbentuk itu ada? Tetapi bisa kita rasakan. Oke, baik. Intinya Tuhan nggak bisa jadi manusia? Enggak. Ya, betul sekali. Saya sedikit menanggapi bahwasanya yang dimaksud Tuhan Maha Kuasa itu bukan berarti dia bisa
maha bisa membuat apapun termasuk melanggar janjinya sendiri, itu nggak bisa. Tuhan ketika sudah berjanji, dia nggak akan pernah melanggar janjinya itu sendiri. Artinya Tuhan tidak bisa melanggar janjinya sendiri. Sepakat? Sepakat? Ah, bagus. Tuhan ketika dipanggil Maha Kuasa, maka tidak mungkin Tuhan menjadi tidak Maha Kuasa. Sepakat? Nah, bagus, pinter. Alhamdulillah, kelihatannya sudah mulai luar biasa ini pemahamannya. Semoga saya doakan dengan adanya diskusi lintas agama ini mampu menambah keimanan kita untuk meresapi dan memikirkan, menimbang dan berpikir siapakah Tuhan yang itu, karena nggak mungkin Tuhan ini ada dua. Saya sama sekali tidak mengimani bahwasanya agama yang diturunkan oleh Tuhan itu ada banyak. Tidak, agama hanya satu, yaitu Islam. Kalau negara membolehkan agama itu 5, itu hak negara, bukan hak saya pribadi. Jadi begitu. Jadi kita akan menunggu Gurunda Zuma. Insya Allah sebentar saya akan hubungi beliau lagi. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Gimana kira-kira? Kang Dito ini guru saya juga. Silakan Kang Dito atau Satuki saya kembalikan, atau teman-teman yang lain silakan. Saya akan hubungi beliau dulu. Lanjut monitor stand. Oke. Mohon maaf Kang Dito, Ustadz Sugi ya, sebentar ya. Untuk teman-teman yang ada di bawah 320 lebih mata memandang, jangan lupa bantu follow ya untuk akun Kak Dwi Sestu, yang insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya di Komal Api Jatim ya. Monggo Ustadz Sugi atau Kang Dito, monggo. Ya, info Gurunda Zuma bilang siap, tapi untuk masuk ke sininya kita akan tunggu teman-teman ya. Mbak Dwi Sestu dan ustadz-ustadzku semuanya, beliau bilang siap, tapi untuk siapnya jam berapa ini saya nggak mau memaksakan harus sekarang, kita tunggu aja beliaunya. Semoga bisa dijadikan pengertian gitu ya teman-teman ya. Sepaket? J, siap. Sepaket. Gitu, sepaket bukan sepakat, sepaket gitu loh. Biar saya yang maksa. Oh iya, silakan Sajuki. Teman-teman yang di bawah jangan lupa follow kami yang ada di atas ini. Yang belum follow silakan di follow, yang belum di report silakan di report ya. Jangan, itu bercanda itu barusan, jangan di report, di follow ya teman-teman. Dan juga jangan lupa share live-nya ini di pojok di tombol pojok kanan bawah itu ada share, silakan di share teman-teman, supaya dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga pada malam hari ini kita akan menyaksikan bahwasanya seorang manusia yang bernama Mbak Dwi Sestu akan kembali kepada fitrahnya, yaitu Islam. Silakan teman-teman yang lain. Nah, saya paksa nih. Assalamualaikum Ahi, ditunggu di Komal Jatim. Buset. Saya yang mau mualaf mohon segera hadir. Itu Buset. maksudnya gitu kan. Buset. Nah itu saya apa itu? Iya. Ini Mbak Dwi Sestu ini berapa followersnya, berapa? Masih 100. Tolong teman-teman di follow biar bisa open cam teman-teman. Minta tolong di follow semuanya Mbak Dwi Sestu. Minta tolong di follow semuanya. Supaya beliau bisa open cam ya. Oke, dari 346.000 orang ini saya minta 1.000 aja di follow, 1.000 aja. Nah, terus follow terus, minta tolong biar beliau bisa open cam. Silakan di share sebanyak-banyaknya. Kalau punya akun 200 ya silakan 200 akun untuk follow beliau, itu kan. Mbak Dwi Sestu ya, dulu ketika Anda masih di Kristen gitu, ketika Tuhan dikatakan menjelma menjadi manusia, kemudian mati
untuk menebus dosa manusia di tiang salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu apa nggak pernah terpikir kok begini ya, kok begitu ya? Apa nggak pernah mikir begitu, Mbak? Sebenarnya dulu tuh pernah nanya Pak Ustadz tentang masalah Tritunggal seperti itu. Tapi ada jawaban karena saya juga tidak begitu tahu silsilahnya dari bilangnya seperti apa. Karena kan lingkungan saya Muslim, teman banyak yang Muslim tuh banyak nanya, saya cuma menyampaikan dan saya tuh bertanya waktu itu. Waktu ada ibadah saya nanya dan jawabannya mungkin karena saya yang nggak sampai ataupun karena saya juga nggak mudah atau gimana dengan jawabannya, terus saya diberi pemahaman ya udah kamu percaya dengan iman nih gitu. Nah mereka nanya sama saya percaya nggak, karena saya posisi dalam gereja ya saya bilang percaya, karena tapi menurut saya juga nggak ngerti sebenarnya gimana jalannya Tritunggal, saya nggak ngerti. Tapi mereka lari lagi ke iman seperti itu. Intinya imani saja, jangan banyak tanya, karena kalau kamu ragu berdosa gitu ya. Lebih mungkin kasarnya seperti itu ya Mas. Ya. Karena ya memang mereka itu nggak akan bisa menerangkan tentang Trinitas itu dengan logis gitu ya. Iya. Dikatakan satu dalam tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Juma sudah hadir, alhamdulillah. Saya teruskan sedikit ya. Mereka mengatakan Tuhan itu Trinitas, 3 di dalam 1. Tapi faktanya ketika saya baca di Matius 3 ayat 16-17 itu, ketika Yesus dibaptis, itu ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda di waktu yang sama, ya kan? Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati, Yesus digambarkan seperti lelaki ganteng bermata biru berambut pirang, Bapak digambarkan seperti lelaki tua yang duduk di atas kursi roda, Daniel 7 ayat 9. Nah, bagaimana ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, tapi itu adalah satu. Nah, ini sehebat apapun ya, otak manusia itu tidak akan bisa menyatukan 3 sosok yang berbeda ini menjadi satu sosok, tidak bisa. Misalnya ketika kita menyebut Yesus, tidak mungkin otak kita membayangkan Roh Kudus yang seperti burung merpati. Ketika kita menyebut Roh Kudus, tidak mungkin otak kita membayangkan Bapa yang seperti lelaki tua duduk di atas kursi roda. Sehebat apapun otak kita nggak bisa itu menyatukan itu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan katanya. Mbak Dewi manusia, saya manusia, Bang Ardiansah manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, bukan satu Tuhan. Tidak bisa itu satu Tuhan. Saya potong satu Ki, karena Bang Ya. Zuma tadi bilang ada acara selanjutnya, maka gimana kalau kita Oke. letakkan Percepat. kita percepat. Gurunda Zuma, assalamualaikum Gurunda. Dibesarkan dong. Monitor Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suara saya kedengeran? Masya Allah. Kedengeran Gurunda. Bikin orang ngiri aja. Alhamdulillah Gurunda, ini akan ada yang kembali kepada jalan Allah yang benar. Minta dibimbing khusus oleh Gurunda Zuma. Silakan Gurunda, tafadhol. tanpa ketat. Iya, masya Allah. Suara saya gimana? Bagus, Jelas, bagus. jelas. Mantap. Yang pakai satu Iya. Alhamdulillah. Tadinya dia dari agama mana tadi? Suaranya kecil ya. Gede bang. Ini gede. Oh iya. Suara saya. Bagus, bagus kok. Iya, maksud saya gini loh. Tunggu. Wih,
Pak Dondi. Masya Wah, Allah. sombong banget kata beliau. Sombong banget gitu. Topi ya bagus ini. Ah, mau tukeran. Sekarang topinya aku masih ada di rumah. Mau dipakai? Ya dipakai lah. Ya, ketemu dengan Kodondi. Untuk yang pertama. Itu ada pendeta. Udah di rumah ada. Udah ketemu tadi. Ya kita berdua dong, masa saya sendiri. Habis ngapain Bang Soma di sini kalau nggak ikut sono? Habis lah. Ada masyarakat. Alhamdulillah, ya silakan. Ini saudara kita. Masya Allah, ya. Pejuang 45 nih. Assalamualaikum Kak Dondi. Semua sehat, amin. Waalaikumsalam. Amin. Ternyata orangnya ganteng loh. Emang masih COVID ya? Sebaiknya close cam aja deh, bikin orang ngiri aja. Alasan lah. Close cam, ngiri aku jadinya. Udah. Kapan balik Makassar? Senin. Senin. Apa saya ikut? Boleh? Hah? Boleh? Boleh aja lo. Apa? Tuh dicariin tuh sama abangnya tuh. Oh ini, udah ketemu tadi di situ. Udah. Dia mau ngirim foto kita ke BN. Dia mau tak kirim. Wih, itu ada Pak Donditan juga tuh. Jangan. Mantap. Apa nanti Bang? Udah di depan kali dia. Loh, katanya dipatahin tulangnya sama Bang Zuma. Kakinya. Hah? Bener? Enggak. Biasa kepleset. Siapa yang dijorokin? Sehat ya. Tuh, Alhamdulillah. kita syuting dulu sehari. Siap. Tempat dulu gitu Bang. Ini Bang Hendra. Iya, ini itu kan apokrifa itu. Iya, apokrifa. Macet. Iya. Macet. Kak Dwi Sestu, Iya. udah bersiap ya? Kalau belum bisa open cam, yang penting KTP-nya deh. KTP-nya udah diserahkan belum? Sampun. Udah. Oh ya udah, yang penting Sampun, KTP-nya udah, ya udahlah. Kalau dipaksa open cam juga belum mampu ya. Karena Oke. Bang Juma juga banyak kepentingan. Kalau bisa dipercepat aja. Bang Juma, assalamualaikum. Waduh, kepental beliau. Sinyal. Ya. Assalamualaikum Bang Hen. Ini udah ada Bang Hen, ini wakilnya nanti. Bisa pakai HP-nya Bang Hen. Bang Hen, assalamualaikum. JJ. Mana? Bang Hen, open cam Bang Hen. Bang Mana? Hens, monitor. Bang Hendra. Kayaknya nggak pakai anu deh. Nggak pakai headset atau gimana? Anu Iya, pakai kayak- headset mungkin. Nah ini nih. Halo, assalamualaikum Bang Hen. Ya, Ah. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak ini? Alhamdulillah. Sudah Gurunda, sudah. Iya, masya Allah. Kedengeran, Suara saya kencang. alhamdulillah. Bagus kan suaranya? Ya Kencang, bagus. kencang. Siap. Oke. Gimana? Kita langsung Alhamdulillah. syahadat. Bagus. Langsung aja Ki. Suaranya Ya. kedengeran nggak ya? Monggo. Kedengeran. Oh ya, merokok. Nanti coba ini ya, Kak Dwi Sestu, tolong lebih kencang lagi ya, atau lebih keras lagi suaranya, oke? Iya. Dari Jatim sih, Jatim. Gimana? Kita sudah bisa mulai? Bisa. Bisa, Monggo. bisa, Ki, bisa. Bisa. Yang mau syahadat ini atas nama siapa? Dwi Sestu. Dibesarin. Oke, siap. Beliau belum bisa open cam tuh karena masih sedikit gitu. followernya. Ya udah, kita langsung aja syahadat ya. Ya. Oke. Mbak siapa namanya? Dwi Sestu. Dwi Iya. Sestu. Dari agama mana sebelumnya, Mbak? Kristen Protestan. Protestan. Oke, kita mulai syahadat ya. Iya. Baik. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
yang maha pemurah lagi maha penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Silakan mungkin dari sahabat yang lain. Masih kurang satu lagi. Masih kurang lagi. Mbak D ikuti saya. Iya. Iya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Silakan Akbar. didoakan sahabat-sahabat yang lain. Silakan Akhi Sugi atau siapa yang ingin mendoakan. Oke, siapa yang mau mendoakan? Bang Dito, Kang Dito atau siapa? Monggo Pak Di. Enggak. Oke ya, kita doakan bersama-sama. Saudaraku sekalian, semoga iman yang baru saja diperoleh oleh Mbak Dewi kekal di dalam hatinya hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau baru saja memberikan hidayahmu kepada saudariku Dwi Sestu ya Allah, sehingga beliau mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Zat yang membolak-balikkan hati kami, yang menguasai hati kami, tetapkanlah iman di dalam dada kami, di dalam dada saudariku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan kafir atau su'ul khotimah ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah orang tua Mbak Sestu, ibunya, adiknya dan saudara-saudaranya ya Allah, sehingga menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati masuk surga ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami, jadikanlah lisan kami lisan yang terus menyiarkan agama Islam ya Allah. Jadikanlah lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan-lisan kami supaya tidak menjadi asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampunlah segala dosa ini ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami,
dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan segala doa. Hanya kepadamu aku gantungkan segala doaku ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Ya, silakan yang mau memberi kesan dan pesan dipersilahkan. Ini Ustaz Sugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selamat saudari kita yang baru Dinda Dwi yang ada di Tokyo ya. Pesan kami, saya selaku senior malah mungkin ya di Komal ini maksudnya. Kami berpesan Islam itu berat setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah kuncinya surga. Tinggal menjaga akidah dan syariat Islam dipelajari. Kemudian yang terpenting bagi muslimah adalah menutup aurat. Aurat seorang wanita di dalam muslim adalah hal yang fundamental. Bukan harus menutup rukut gitu, tidak, tetapi belajar tentang syariat, bagaimana muslimah yang baik seperti apa, dan pastinya nanti jodohnya juga pasti baik insya Allah. Dan saya mengucapkan syukur Allah telah memberikan kita kesempatan menyaksikan saudari kita mengikrarkan dirinya, membuat pernyataan berikrar kepada Allah dan berikrar menjadi saksi juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan istiqomah dan kita di dalam Islam menjaga silaturahmi sangatlah penting. Setelah Dinda Dwi masuk Islam, kami upayakan nanti tergabung dalam sahabat mu'alaf supaya bisa diberikan wawasan keilmuan tambahan bagaimana syariat-syariat Islam dan bagaimana kita mengenal akidah-akidah di Islam. Akidah tadi sudah disebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi akidah yang terpenting adalah tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mudah-mudahan istiqomah kita doakan bersama. Tinggal nanti sebaliknya kami semua umat Islam di seluruh dunia, karena Anda sudah kembali fitri, ibaratkan baby ya terlahir kembali, tidak ada dosa sama sekali yang diemban, Masya Allah. Dan kami harapkan doa Anda sangat dinantikan oleh kaum muslimin wal muslimat di dunia ini. Mohon kiranya dapat mendoakan kami balik, terutama yang di Apologet Islam Indonesia, selalu istiqomah mendakwakan, membentengi umat-umat dari pemurtadan. Itu dulu dari saya. Terus saya kembalikan. Terima kasih Kang Dito. Masya Allah. Mungkin dari pamannya Kang Pri, monitor Kang Pri. Iya, Os. Ada yang ingin disampaikan? Monggo. Ya cuman merasa lega aja, udah ada yang lebih kompeten yang membimbing. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat guru-guruku semuanya. Ya ikut seneng aja, terharu. Soalnya dari awal saya nggak pernah ngomong-ngomong soal agama sama dia. Kok pelan ya? Halo. Iya. Halo. Ya, siap. Ini saya juga nggak pernah ngomong-ngomong soal agama sama dia. Dia tanya, saya jawab dengan sebisa saya, dan dia mau menerima, mau buka hati, nggak pakai iman. Ya alhamdulillah, sekarang bisa dibimbing guru-guru semua. Ya itu aja.
Akhi Ardiansa mungkin ada sepatah kata sebelum saudari kita mendoakan kita. Baik. Selamat Mbak Dwi Sastu. Iya. Mungkin dari Mbak Dwi Sastu ada yang ingin disampaikan? Terima kasih atas bimbingannya. Saya juga minta bimbingan ke depannya karena saya di sini juga masih masa pembelajaran. Udah cukup. Terima kasih. Ya, mungkin kalau dari kami ucapkan selamat datang dalam kebenaran Islam buat saudari kami Mbak Dwi. Mari kita tetap mencintai Isa Al-Masih sesuai dengan porsi beliau, dan mari kita belajar mencintai baginda Rasulullah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mu'alaf. Kita bisa ikut kajian bersama-sama di bawah api Jatim untuk belajar lebih jauh. Banyak gurunda-gurunda yang bisa mengajarkan kita sama-sama. Mungkin itu saja. Selamat datang saudariku. Pak D, monitor Pak D, mungkin ditambahin untuk syahadat pertama kali setelah syahadat Pak D. Pak D Sugi monitor. Ya, mungkin Pak D masih ada kegiatan di luar dari Pak. Bang siapa tadi yang mendampingi saudari kita Dwi Sastu, setelah nanti selesai mohon dibimbing untuk melakukan mandi wajib atau junub ya, mensucikan diri dengan doanya nawaitul husnul lirafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi wajib untuk membersihkan segala hadas-hadas besar ya. Setelah itu dibimbing kalau misalnya masih ada kesempatan sholat sunnah ba'da isya atau ba'diyatul isya, mungkin sambil dibimbing. Kalaupun nanti subuh juga diingatkan untuk berjamaah. Ya, Dinda siapa yang mu'alaf, Masya Allah. Intinya di dalam Islam yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Jadi yang terpenting dalam Islam adalah menjaga sholat supaya kita tidak sama dengan orang kafir. Jadi orang kafir tidak pernah sholat, kalau orang Islam pasti sholat. Dan orang kafir melihat orang yang sholat, sudah pasti orang itu Islam, kan itu. Sudah pasti orang itu Muslim, seperti itu. Jadi dari tetaplah belajar untuk tentang syariat. Kalau akidah tadi dititipkan, kita sudah memberitahukan bahwa akidah harga mati. Selain menyembah Allah, kalau misalnya ada penyimpangan iman bahwa Allah beranak kembali, Anda berwajib untuk syahadat ulang. Nah ini tolong dihati-hati karena terkait iman dan akidah ini sangat fundamental, tidak boleh main-mainkan. Nah kembali lagi di dalam surat Al-Baqarah buat teman-teman semua yang masih Kristen ya, atau mungkin masih non-Muslim, masih kafir. Inilah fakta daripada ayat suci Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 256, tertuliskan la ikraha fiddin. Kami tidak ada unsur paksaan kalian untuk kita paksa masuk Islam. Ini yang kita buktikan dalam malam hari ini, bahwa saudari kita Dwi sudah meyakini Islam sebagai pilihannya, seperti halnya dalam ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, inna dhinna indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Bagaimana kita mengenal Allah? Di dalam ayat suci Al-Quran juga diterangkan di surat At-Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus sholati li dzikri. Jadi aku ini Allah, katanya Allah di dalam Al-Quran.
sembahlah aku untuk kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari saudara-saudaraku yang lain silakan. Oke, terima kasih Kang Dito. Oke. Selamat malam Bapak Gio. Selamat malam Bapak Gio. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, Halo, ada suaraku kah? ada. Oh, selamat malam, selamat malam. Ada yang ingin disampaikan? Bukan, nggak tahu. Tadi siapa? Bang Ali mungkin. Bang pesan nasi. Iya, Bang Ali. Bang Ali punya ya? Iya. Oke. Avocado ada. Ini minumnya apa aja? Orange inilah. Gimana? Ada minum apa aja? Untuk minumannya ada es teh manis. Yang jeruk apa tuh? Ada jeruk hangat, ada mango yakult. Mango apa namanya? Mango yakult. Mango yakult. Yuk. Mango yakultnya satu. Iya. Kalau di Singapura bagaimana? Ada debat-debat? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Sama Malaysia kayaknya. Mana bang? Mantap. Ya. Mana kameranya? Mana kameranya? Bang Jol, makan Bang Jol. Ya, lanjut. Visionari kan? Hah? Oh, sekarang ada. Dulu ada video. Burung nggak ngerokok juga. Nggak ngerokok. Benar-benar jaga ini ya. Alhamdulillah. Burung nggak ngopi, nggak ngerokok. Bos, berarti om udah mau jadi orang kaya ya? Biar sempat kaya maksudnya? Karena kena hukum dari orang tua. Dikasih langsung satu bungkus, masukin ke mulut, dibakar semua. Oh, harus dinyalain semua. Oh, iya. Ini keluar semua. Jadi kalau merokok ini apa? Ayam nasi uduk. Nasi uduk ayam. Nasi uduk lah satu lagi. Isi ya mas? Dek, nasi uduk ya. Ada apa aja makan? Ada ya. Ini ya. Ini tadi siapa yang Yang empal ada. Bang Zuma nggak bisa makan, kita bikin. Ada temen gua marah habis merokok serempet bos mati. Ayam siapa? Mbah Henrietta. Tungguin gua. Udah set kamera. Set kamera. Ya udah kita layanin lah tamu ya. Apalagi jangan nasir katanya. Bang Zuma makan dulu bang. Bang, makan dulu makan. Sama-sama berarti kita. Enggak, saya makan di sana. Mereka mau traktir saya katanya. Yang penting cari terakhir makan berdua ya. Biarin sekali-sekali lah biarin. Kita sekalian aja. Oh, udah gua ajak tadi itu nggak bisa lama Bang Zuma. Ada pilihan makan apa sih? Ada. Makannya Tambahan nggak getuk goreng? Ada getuk goreng. lagi di getuk goreng apa? Bang Juma nggak dapat makan. Minumnya belum ada. Ini cowoknya. Tahu, punya Bang Zuma kayaknya. Ah, tolongin Rifa. Oke. Lihat dulu, Pak. Nih, ada Bang Andi. Kemarin mau. Paduka. Halo Paduka, saya lo Paduka. Apa yang Julius itu ya? Gimana kabar Paduka? Baik Radli. Alhamdulillah. Kemana Besok kita kemana Paduka? Besok kita ke Masjid Kubama. Kubaman. Ya, jam 9. Kita makan baju. Makan Pak. Makan dulu.
Ini Rifa, kakinya Rifa makin membengkak, semakin susah berjalan, jadi dia digendong sama Ko Julius Sudokono. Kasiannya. Jangan sampai diliatin, kasihan Uni Rifa. Oke, udah aman, udah tutup kuningnya. Pakai tongkat Uni. Iya Bang Uni. Terlalu banyak. Kenapa? Ya Uni Rifa jatuh dari meja kemarin. Oke ya guys, kita udahan dulu ya, mereka mau ngobrol-ngobrol dulu. Orang pulang semua balungkok gitu. Enggak dilihatin. Ini nggak ada cara apa-apa, cuma ngumpul-ngumpul aja. Lagi ngumpul aja guys, nggak ada cara apa-apa. Tuh, Pak Indra. Udah dulu ya guys. Iyalah. Rifa. Galak lagi gitu. Panggilnya Rifa. Kan tadi udah makan, udah lapar kan? Mereka mau bincang-bincang nanti. Karena aku disuruh, Gampang itu. besok ke Kubamasnya jam berapa? Besok ke Kubamas jam 9. Jadi dari Jakarta nggak tahu jam berapa, jam 8 mungkin udah OTW. Yang bilang dia, yang bilang gua. Spill dulu Bang Andi Bang, lagi ngerokok. Semoga besok bisa hadir Bang, amin. Semoga sehat selalu, tidak ada kendala jadi bisa hadir. Lagi ada yang merokok guys. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Makasih ya teman-teman. Ini kita lagi ngumpul sama Bang Dondi, Bang Umar. Oh, makan. Makan dulu lalu kelewatan. Teman kita dari sini. Lu ambil tiket dulu ngantri kok depan kita. Ada Julius, Paduka ada di sana.